Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara kemarin, ditemukan suatu hal yang sangat mengenaskan sekaligus juga sangat menyayat hati, di mana di saat dilakukan pencarian korban untuk kemudian dievakuasi, telah ditemukan seorang ibu dan anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi dalam kondisi berpelukan dan penuh luka bakar. Belakangan diketahui kalau ibu dan anak ini, yang ibu itu bernama Dayu berusia 41 tahun dan anak laki-laki beliau yakni Andrianto baru berusia 19 tahun. Dan ketika digali lebih dalam lagi informasinya, maka didapatkanlah sebuah keterangan dari salah seorang keluarga yang bernama Irmawati. Kalau sebenarnya Bu Dayu ini sempat menelpon adiknya dan mengabarkan bahwa saat itu sudah terjadi kebakaran besar di sekitarnya. Dan adik beliau ini pun sudah meminta Bu Dayu ini untuk segera menyelamatkan diri menjauh dari kobaran api tersebut. Tapi Bu Dayu ini kondisinya kakinya sedang sakit, jadi tidak memungkinkan untuk bisa pergi menjauh lagi. Selain itu, Bu Dayu juga tidak mau meninggalkan warung yang sehari-hari dia jaga di lokasi tersebut. Dikarenakan warung itu milik bos oleh Bu Dayu, jadi dia tidak mungkin meninggalkan warung itu karena dikhawatirkan katanya akan terjadi penjarahan dan lain sebagainya. Jadi Bu Dayu lebih memilih untuk tetap di lokasi tersebut bersama sang anak, walaupun pada akhirnya Bu Dayu dan anak beliau yang bernama Andrianto telah ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dalam kondisi saling berpelukan satu sama lain. Ketika ditemukan dengan posisi berpelukan seperti ini, mungkin bisa kita simpulkan bahwa memang saat itu sudah tidak ada lagi jalan keluar, yang ada hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa saja, sehingga terlihat tidak ada upaya lagi untuk coba keluar atau melarikan diri dari kobaran api yang semua kita tahu bahwa luar biasa besarnya, luar biasa ledakannya pada malam hari saat kejadian itu. Lalu selanjutnya, menyikapi kejadian seperti ini, bagaimanakah kita harus bersikap dan menempatkan perspektif pikiran kita pada para korban. Dinasihatkan oleh para ulama bahwa tentang orang yang meninggal karena mempertahankan harta atau meninggal karena kondisi terbakar seperti ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 jenis mati syahid selain orang yang gugur di jalan Allah. Di antaranya yakni seorang yang terbunuh oleh wabah penyakit, korban tenggelam, sakit dada, penyakit perut, korban kebakaran, meninggal di buah bangunan, dan wanita yang meninggal saat melahirkan adalah syahid, kata Rasulullah, hadis riwayat An-Nasai. Nah, menurut hadis Rasulullah tersebut disebutkan ada 7 jenis orang yang dianggap sebagai mati syahid di dalam Islam, termasuk korban kebakaran. Artinya seseorang yang meninggal karena musibah kebakaran dan ia meninggal dalam keadaan beriman, ikhlas dan ridha, insya Allah termasuk dalam kategori mati syahid yang sugra. Selain itu, ada juga hadis dari riwayat Abu Daud di nomor 4774. Di situ menjelaskan bahwa siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, keluarganya, agamanya, atau darahnya juga dianggap sebagai orang yang syahid. Nah, maka jalan mati syahid itu tidak hanya terbatas pada medan perang saja, tetapi juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua sebagai seorang muslim tentulah harus selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan musibah dan kesulitan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, khususnya memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun ketika nanti mungkin ada terkena musibah yang fatal yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa kita, maka kita meninggal sudah dalam keadaan memperbaiki segala ketakwaan kita kepada Allah, dan insya Allah kalau begitu kita akan dijemput oleh malaikat Israel dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itulah yang kita harapkan bersama. Lalu selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui kan bagaimana kronologi dan latar belakangnya meninggalnya Bu Dayu dan anaknya Andrianto dalam musibah kebakaran di Pertamina kemarin, bagaimanakah menurut kalian? Apakah beliau berdua ini benar-benar bisa dikatakan termasuk golongan orang-orang yang mati syahid sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah atau bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.